Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evolusi teori manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Syahda Humaira dengan NIM 21053038, selaku moderator dan pembaca materi, dan rekan saya, Fadila, dengan NIM 21053013 sebagai pembaca materi. Baiklah, materi pertama mengenai teori manajemen klasik akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen klasik. Teori manajemen klasik adalah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi mereka. Itu tidak membahas mengenai kepuasan kerja dan kebutuhan sosial lainnya. Namun ini menekankan pada spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengembalian keputusan, serta memaksimalisasi keuntungan. Teori ini mulai dipraktekkan pada tahun 19 abad dan abad awal 20. Meskipun teori ini tidak lagi umum digunakan dalam masyarakat modern, beberapa prinsipnya masih tetap berlaku, terutama dalam bisnis kecil. Teori manajemen klasik menguraikan struktur manajemen yang terutama jelas teridentifikasi tentang peran dan tanggung jawab karyawan dan pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas, namun mengharapkan pekerja untuk bekerja seperti mesin dan mengabaikan kepuasan kerja karyawan adalah kelemahan dari teori ini. Selanjutnya adalah manajemen klasik menurut para ahli. Yang pertama adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik permintaan kapas di New Land, Skotlandia. Robert Owen mencurahkan perhatiannya dalam penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam artian diperhatikan dengan baik, kompensasi dan kesehatan, tunjangan dan lain sebagainya oleh pemimpin perusahaan akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil kerja dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Atas hasil penelitian Robert Owen dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Yang kedua adalah Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Dia dipercaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari tenaga kerja dan menurunkan biaya karena pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Dia menganjurkan agar para manajer bertukar pengalaman dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya adalah teori manajemen ilmiah. Pengertian manajemen ilmiah adalah teori yang menitik beratkan pada pembuktian daripada kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, dengan menyertakan beberapa syarat ketika akan merekrut seseorang dalam bidang yang membutuhkan ahlinya. Berikut pengertian dan kelebihannya. Prinsip dari teori ini adalah menyangkutkan beberapa aspek manajemen dengan pemikiran secara ilmiah, rasional, dan pastinya efektif. Oleh karena adanya membuat teori ini, butuh adanya penelitian dengan baik, sehingga menghasilkan teori manajemen yang baik pula. Hal tersebut sejalan dengan beberapa literatur yang ada, yang mana mereka menjelaskan tentang teori tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan manajemen ilmiah.
Kelebihannya yang pertama adalah teori ini sangat simpel dan sangat mudah diterapkan dalam berbagai jenis background perusahaan dan organisasi. Yang kedua adalah mengingat teori ini lebih menitik beratkan kepada sebuah efisiensi dan memberikan insentif guna memancing produktivitas seorang karyawan agar lebih meningkat. Yang kedua adalah kekurangannya. Dari segi aspek sosial atau lebih tepatnya dari ikatan emosional, padahal hal tersebut jika digunakan bisa memberi efek produktivitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah karyawan yang semakin memberikan effort yang bagus kepada bidang yang sedang mereka geluti. Bekerja sama bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah sejarah teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik bisa disebut dengan teori tradisional dan bisa disebut juga sebagai teori mesin. Teori ini berkembang pada tahun 1800-an Masehi atau abad ke-19. Pada tahun 1900 sampai 1930, pelopor teori organisasi klasik adalah Henry Foley, James De Money, Mary Parker Follett, dan Herbert Simon Sutter L. Teori ini organisasi klasik muncul karena adanya kebutuhan adanya acuan dalam pengelolaan sebuah organisasi yang kompleks. Contohnya, pada masa itu teori ini pun tidak dilahirkan melainkan hanya diajarkan dengan landasan beberapa prinsip dan teori umum tentang manajemen yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi. Dalam teori organisasi klasik telah menggambarkan adanya sebuah lembaga yang terrealisasi dengan beberapa tugas yang khusus juga dapat memberikan acuan secara sistematis dan mekanistis struktural yang kaku tanpa adanya kreativitas seseorang dalam berinovasi. Selanjutnya adalah kontribusi teori organisasi klasik. Adanya sebuah sistem organisasi pada suatu perusahaan untuk memudahkan suatu pekerjaan agar dapat diselesaikan dengan baik dan terorganisir. Pada teori ini kita diharapkan bersifat rasional dan logis, juga efisien untuk menghasilkan kinerja yang baik, mengembangkan struktur dan bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasi hubungan antar bagian dari suatu organisasi. Kontribusi teori manajemen klasik secara birokrasi atas dasar hierarki sampai saat ini masih banyak digunakan oleh organisasi-organisasi modern, memberikan anatomi organisasi formal dengan 4 faktor unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. Yang pertama adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi, yang kedua adalah kelompok orang, yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat adalah kekuasaan dan kepemimpinan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya, materi mengenai pendekatan hubungan manusiawi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini muncul untuk merevisi teori manajemen klasik yang ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan pekerja. Para ahli selanjutnya melengkapi teori manajemen klasik dengan menerapkan sosiologi dan psikologi dalam manajemen. Menurut penelitian Hawthorne, hubungan manusiawi merupakan istilah umum yang seringkali dipakai dalam menggambarkan bagaimana cara interaksi manajer dengan bawahannya secara manusiawi. Asumsinya, jika manajer personalia memotivasi pekerja dengan baik, maka hubungan manusiawi dalam organisasi pun menjadi baik. Apabila moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi pun menjadi memburuk. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, maka manajer harus memahami alasan-alasan pekerja bekerja dengan cara tertentu, tidak dengan cara lainnya. Selanjutnya, aliran manajemen modern. Manajemen modern telah berkembang dengan pertumbuhan sosial ekonomi sejak tahun 1950. Teori ini mengemukakan bahwa
organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, konsep dari teori ini bersifat fleksibel serta mengikuti perkembangan dunia. Banyak perusahaan yang telah mengaplikasikan teori modern dalam sistem manajemennya, terutama untuk berbagai kegiatan penting seperti dalam hal penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, perencanaan SDM, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Meskipun secara mendasar, aspek sosial dan kemanusiaan dari sisi pekerja masih belum bisa terselesaikan secara sempurna. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan manajemen modern. Yang pertama, kelebihannya yaitu banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel, karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi manapun, sesuai dengan perkembangan dunia. Selanjutnya, kekurangan manajemen modern. Yang pertama, konsep dari manajemen ini sulit dipahami dalam perhitungannya. Yang kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial SDM. Selanjutnya, perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam bagaimana tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Awalnya, pada abad ke-20, sejumlah kalangan mengakui pentingnya peranan manusia dalam menentukan sebuah keberhasilan dalam organisasi. Ada beberapa nama pemikir sebagai pendukung awal dalam pendekatan perilaku organisasi, yaitu yang pertama Robert Owen, yang kedua Hugo Munsterberg, yang ketiga Mary Parker Follett, dan Chester Barnard. Selanjutnya, penjelasan mengenai para pendukung awal dari perilaku organisasi. Yang pertama, Robert Owen di akhir 1700-an. Dia memandang perilaku organisasi merasa prihatin atas kondisi kerja manusia yang sangat buruk, menggagas sebuah tempat kerja yang ideal, serta berpendapat bahwa uang yang dikeluarkan untuk memperbaiki kondisi buruh merupakan investasi yang cerdas. Yang kedua, Hugo Munsterberg, sekitar awal 1900-an, dia berpendapat mengenai perilaku organisasi, yaitu seorang perintis atau pionir di bidang psikologi industri, sebuah bidang studi ilmiah tentang bagaimana orang bekerja. Yang kedua, menggagas penggunaan uji-uji psikologi sebagai sarana pemilihan karyawan, konsep-konsep teori, pembelajaran untuk pelatihan karyawan, dan studi perilaku motivasi manusia untuk motivasi karyawan. Selanjutnya, Mary Parker Follett di awal 1900-an. Mary merupakan salah satu orang pertama yang menyadari bahwa organisasi dapat dipandang dari perspektif perilaku individu dan kelompok orang. Yang kedua, Mary mengemukakan ide-ide yang lebih berorientasi pada manusia dibanding dengan gagasan-gagasan para pendukung manajemen ilmiah, dan berpendapat bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok. Dan yang terakhir, Chester Barnard di awal 1930-an. Chester berpendapat seseorang manajer sesungguhnya, yaitu dalam organisasi, adalah suatu bentuk sistem sosial yang memerlukan kerjasama di antara manusia. Yang kedua, berkeyakinan bahwa tugas seorang manajer adalah berkomunikasi dengan para karyawan dan mendorong mereka untuk mengarahkan usaha terbaik mereka. Dan yang terakhir, beliau merupakan pertama kalinya menggagas bahwa organisasi merupakan suatu sistem terbuka. Selanjutnya, prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik secara ketat, baik itu peranan, prosedur, dan prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematis.
Pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Dan yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya. Berakhirnya penyampaian materi dari saya tersebut, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.